Baik pemirsa, kita kembali lanjutkan diskusi kita. Namun sebelumnya saya ajak Anda untuk melihat tayangan grafis berikut ini. Kita simak sejenak terkait mengenai asumsi makro APBN perubahan 2015. Anda bisa baca di sini bahwa pertumbuhan ekonomi dari 5,8% dirubah menjadi 5,7% atau turun 0,1%. Sementara inflasi tetap yaitu sebesar 5% dengan tingkat bunga SPN 3 bulan tetap di angka 6,2%. Adapun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memang melemah dari Rp12.200 per dolar menjadi Rp12.500 per dolar Amerika Serikat. Ya, yang lain-lain ini termasuk harga minyak mentah itu turun, ya, kemudian lifting minyak bumi kita dan seterusnya. Volume BBM bersubsidi itu dari 17,9 kiloliter, solar 17,05 juta kiloliter dan seterusnya. Ada juga mengenai cost recovery dari 14 miliar US dollar turun dari 16,5. Nah, ini kita lihat kondisi real kuartal 1 pada tahun 2015, ekonomi kita tumbuh 4,71%, turun 0,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu 5,21%. Tahun lalu periode yang sama berarti masih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ya. Nah, dengan tidak bermaksud membandingkan, tapi memang presidennya masih SBY waktu itu, ya, di masa akhir. Nah, inflasi sendiri sampai bulan Mei 2015 itu adalah di angka 7,15%. Ini data dari Bank Indonesia. Ini yang penting juga kita lihat nilai tukar rupiah kita. Sebagaimana statement dari Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo, nilai tukar rupiah yang saat ini di kisaran 13.300 per dolar Amerika Serikat menandakan mata uang Indonesia cukup tertekan. Menurutnya, Indonesia kini mempunyai tantangan di defisit transaksi berjalan serta risiko inflasi. Kalau sebelumnya di grafis yang tadi kita lihat bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar itu dipatok 12.500, ya. Yang sebelumnya 12.200 kemudian terjadi pelemahan jadi 12.500. Oke, ini fakta atau gambaran Republik Indonesia sekarang ini makro dan mikro. Bagaimana mengurai benang kusut ini? Dari sisi kebijakan misalnya Pak Wijayanto, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita sekarang ini? Terkait makro atau mikro nih? Kita mulai dari makro dulu. Iya, makro. Barangkali kita lihat pertumbuhan ekonomi ya, 4,71 kuartal pertama. Jujur saja ini mengagetkan banyak pihak, termasuk yang di pemerintahan sendiri. Karena melihat asumsi APBN yang cukup tinggi ya, 5,7% begitu ya. Tapi memang tanpa berusaha menyalahkan faktor eksternal, kita melihat ekonomi dunia yang betul-betul sedang lesu. Bahkan Cina sendiri struggle gitu ya, Amerika juga struggle, Eropa struggle, Jepang struggle. Yang cukup survive itu adalah negara-negara seperti India, kemudian Filipina, yang sebenarnya kita tidak banyak melakukan transaksi perdagangan begitu ya. Jadi penurunan komoditi merupakan salah satu faktor penting penurunan ini. Yang bisa dilakukan pemerintah ya prinsipnya hanya 3 hal saja. Kalau yang international trade agak sulit begitu. Yang pertama adalah bagaimana mempercepat realisasi pengeluaran APBN, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur. Itu digenjot walaupun menghadapi banyak kendala hingga saat ini. Yang kedua adalah bagaimana investasi itu bisa segera direalisasikan. Data terakhir untuk investasi ini tidak terlalu mengkhawatirkan begitu ya. Yang ketiga yang sangat penting adalah bagaimana supaya daya beli masyarakat itu tetap tinggi. Ya. Nah, ini terkait dengan inflasi, bagaimana menjaga harga bahan pokok dan lain sebagainya. Ini 3 hal yang bisa dilakukan pemerintah dan saya melihat memang pemerintah melakukan banyak hal di ketiga aspek ini. Walaupun dengan hasil yang menurut saya harus kita tunggu sampai kuartal kedua ini saya berakhir. tertarik dengan faktor kedua soal investasi kan. Kalau kita bicara Pak Haryadi terkait dengan investasi ini kan harus didukung oleh infrastruktur termasuk regulasi. Nah, kalau mulai dari pelabuhan nanti ujung-ujungnya tol laut, ini kan sebenarnya potensi kehilangan negara di situ kan cukup besar. Nah, kalau tidak diperbaiki sekarang bisa nggak berdampak ke yang lain?
paling tidak ke kalangan pengusaha dulu, atau secara bertahap menurut Anda? Ya, tentu pasti ada pengaruhnya, Mas. Jadi masalah infrastruktur ini kan tidak hanya pelabuhan, listrik juga begitu. Sekarang yang kalau di lapangan itu yang paling mengemuka adalah ketersediaan listrik, Mas. Jadi listrik itu bahkan di ring 1 aja di Jakarta ini itu mati lampu PLN itu sering sekali loh, Mas. Jadi itu juga tantangan kita ya, itu seperti itu. Lalu juga yang jadi infrastruktur yang terkait dengan terutama listrik, Mas, itu paling kita rasakan. Kalau mengenai logistik itu memang memerlukan juga pemerintah bisa lakukan itu cepat, Mas, karena sudah ada kan masalah pelabuhannya udah ada, tinggal bagaimana keseriusan untuk menertibkan ini semua. Dan menurut saya setuju dengan Pak Presiden ya, kalau memang terutama sebetulnya bukan kalau menteri itu kan kebijakan dia, justru orang-orang yang di lapangannya ini yang mesti dicopotin nih, pemain-pemain lapangan di maksudnya yang di lapangan ini misalnya yang di pelabuhannya, Pelindo 2-nya, lalu juga mungkin juga harus dilihat juga kepabeanannya di sana seperti perhubungan di sana. Jadi menurut saya betul tanggung jawab menteri iya. Kenapa Pelindo 2 kan Pelindo yang lain? Iya, karena kita bicara Tanjung Priok ya misalnya. Oke, Tanjung Priok masuk Pelindo 2. Harus lihat. Jadi maksud saya bukan hanya Pelindo 2, artinya orang-orang yang terkait langsung di lapangan itu harus dilakukan peninjauan. Tapi kok masalah soal kepelabuhanan itu selalu menyangkut Pelindo 2 ya dari dulu sampai sekarang ya? Uang dia operatornya. Apa gimana? Karena memang sama aja sirkulasi distribusi di situ sangat. Ya sama aja kalau di airport kan sama aja dengan pakai Angkasa Pura. Jadi kan mereka ini kan memang operator. Maksud saya adalah pemerintah bisa langsung melakukan pembenahan itu. Ini kan masalah manajemen. Manajemen baik di korporasinya, operatornya, manajemen di maksud saya ini kan ada wilayah Pelindo, bukan cuma Pelindo 2 gitu kan. Karena kan yang paling besar di situ. Kalau paling besar ini dengan tidak bermaksud mencurigai, berarti kan potensi kerugian negara cukup besar di situ. Artinya ada dong rekayasa